Ya, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Terima kasih sebelum saya mulai saya ucapkan terima kasih banyak ya karena sudah mendukung channel ini dengan cara mensubscribe, like dan komen. Semoga channel ini bisa terus berkembang. Jujur dengan subscribe dan like dari Bapak Ibu membuat saya semakin semangat untuk membuat video seperti itu ya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang saham-saham CPO ya, apa saja. Nah, itu yang sudah dapat dibaca di mana daftar isi ya sebelum video ini dimulai. Jadi lanjut saja ke saham pertama, ada SIM ya, Salim Info Mas Pratama. Hari ini kemarin di tanggal 27 Mei dia ditutupan di harga 500 ya, dengan potensi kenaikan 0,4% ya, semacam membuat doji dia ya, doji dengan ada badannya tipis, satu tick mungkin ini ya. Dia gagal breakout ya, jadi setelah breakdown mau breakout gagal ya, tapi kalau dilihat memang 500 ini adalah support resisten kuat, support dan resisten kuat gitu ya. Jadi resisten saat mau dijebol susah, mau di breakdown juga susah sebenarnya, cuma ini udah terlanjur ke break dan dia mau naik susah, tapi volume meningkat dari pas dia breakdown. Oke, jadi itu tanda bagus, asing juga mulai masuk. Nah, Bapak Ibu, kalau kondisi seperti ini gimana? Balik lagi ya ke Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sukanya buy on breakout, ya saat breakout beli. Ya, seperti ini, breakout terbang bisa jual. Oke, tapi kalau Bapak Ibu sukanya buy on weakness, ya nanti dulu. Ya, tunggu di 480. Ya, pas di supportnya di sini. Untuk SIM ya. Ini view besarnya SIM apabila keluar dari channelnya ya, break panelnya ini channelnya di harga 550 ya, kemungkinan breaknya nanti di sana gitu ya, itu potensi ke 640-an ya, potensi ke 640-an. Mana mungkin sih nyampe ke sana ya. Ini kayak kemarin kalau Bapak Ibu di sini lah, terus misalnya bilang mungkin gak ke 580 100%, ya nggak mungkin pasti ngomongnya kemarin, tapi ternyata mungkin kan. Jadi entah perjalanannya naik turun ya, mungkin aja tercapai ya. Potensi cuannya berarti kalau dari sekarang ya sekitar 27%, 26%. Dan kalau dilihat secara histori, 640 adalah, nih Bapak Ibu ya, saya nggak ngada-ngada, ini merupakan resisten kuat juga ya, zaman dulu ya, mau tembus gagal, mau ditembus gagal, tembus gagal gitu ya. Ini ditembus gagal, tembus gagal, udah berapa kali, 1 2 3 4 5 zaman dulu ya, 2018 17, malah di breakdownnya 2015. Nah, jadi ada potensi menguji ke resisten kuat ya. Resisten kuat jebol, Bapak Ibu tahu sendiri ya, bisa terbang lagi ke atas ya. Nih lihat, ini ini monthly loh ya, ini monthly ya. Nih lihat di sini, saya nggak ngada-ngada ya Bapak Ibu ya, ini resisten kuatnya SIM 640, ini jebol. Nah, Bapak Ibu lihat, bisa terbang ke langit biru, menggapai matahari ya, menggapai matahari seperti itu. Oke, yang penting sabar Bapak Ibu, sabar ya. Ini ada channelnya masih good banget, ini masih naik pelan-pelan nyentuh sana, mungkin saja ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nih seperti ini. Ini weekly, ini monthly ya. Ini dia sideways tiba-tiba terbang. Ya, ini kayak gini ya, tiba-tiba terbang bisa aja gitu. Oke. Tinggal tergantung isu dan berita lah biasanya ya, dan pergerakan market maker. Oke, itu untuk SIM ya. Selanjutnya ada BWPT. Ya, BWPT kemarin tutupan di harga 75% dengan kondisi positif 1,35 ya, tapi bentuk doji ya. Jadi mungkin openingnya dia di bawah. Ini doji. Ya, kemarin tanggal sekian ya, 20 Mei ini saya bilang
beli pas breakout atau di bawah ya. Nah, cuma saya selalu sampaikan kalau Bapak Ibu mengikuti video saya ya, buy on breakout itu bisa terkonfirmasi kalau ada 2-3 candle ya. Setelah resisten baru bisa terkonfirmasi. Ya, ternyata kemarin kan juga breakout tapi langsung merah gitu. Nah, kalau udah kayak gini kan berarti udah gagal breakout ya, otomatis dia pasti akan bermain di bawah dan dia main di posisi sini ya. Nah, ini memang kalau dilihat ini memang ada support minor ya, support minor nih di sini ya. Ketariknya selalu tahan ke sini ya. Ini ketahan di sini ya. Nah, ini bisa spekulasi buy kalau udah seperti ini. Oke, bisa spekulasi buy dengan catatan Bapak Ibu masih mampu untuk menambah muatan di 70. Ya, dengan catatan seperti itu. Ya, spekulasi buy dengan catatan Bapak Ibu masih punya cash untuk average down di 70. Oke, karena ini support kuatnya juga. Ya. Tetapi kalau ini jebol ya potensi ke sini. Ya, ini potensi udah paling bawah banget 64. Tapi dia bisa ke 50 kalau dia breakdown dari ini. Ya, hati-hati. Jadi ini harus di maintenance banget ya si BWPT. Tetapi kalau ini jebol ya, ini garis yang di sini ya. Jadi dari supportnya ini dia kan berarti bentuk semacam penan ya. Nah, kalau ini break down trend line-nya ya dipindahkan ke sini. Lihat Bapak Ibu, potensi ke 120 nih ke sini. Ya, kemarin yang sempat ke sini nih potensi ke sini ke 120. Ya, ini nggak ngada-ngada, ini tadi Bapak Ibu lihat saya garis yang geser segala macamnya, dia potensi ke resisten 120 kalau jebol di 86. Oke, 86 ini karena makin lama dia makin turun dan trend line-nya dia break 86 bisa potensi 120. Jadi, gimana risk reward-nya menurut Bapak Ibu? 15% atau potensi 60%. Sangat gurih ya Bapak Ibu ya, bisa ke atas. Untuk PWPT seperti itu ya. Lanjut ke saham kedua ada Ali. Kemarin tutupan di harga 12.225 ya, di 12.225 ini pertengahan. Oke, pertengahan tapi ada sedikit ya, kalau dilihat inilah ya, ada tatakan sedikit lah 1109.25 ya, tatakan sedikit di situ. Nah, untuk Ali sendiri target pendek masih di 13.350 di sini ya. Ya, target pendeknya. Tetapi target jauhnya bisa menyentuh 16.250. Oke, itu berdasarkan dari perbedaan dari ini ya, mulainya si channelnya. Break bisa ke sana. Oke. Ya, tapi kalau breakdown nih, kalau misalnya breakdown di area sini breakdown, ini lihat saya lagi-lagi tidak membuat nggak apa ya, dapat 675 ke resisten dan support sebelumnya ya. Ya. Jadi ini kalau technical analysis ya seperti ini Bapak Ibu. Kita bisa melihat, bukan memprediksi ya, tapi lebih bisa ada bayangan gitu Bapak Ibu. Saham itu mau kemana sih arahnya? Ya. Jadi bagi yang belum percaya dengan technical analysis ya nggak apa-apa, nggak dipaksa ya, tapi kalau mau belajar bagus ya, karena lebih baik kita punya senjata daripada yang saya udah bilang, beli nggak ya, aduh kalau di sini harganya udah rendah nih, kemarin udah turun beli ternyata turun lagi ya, ternyata turunnya dia di sini belum nyentuh support gitu ya, masih turun atau bahkan jebol support. Turunnya dia kemarin tuh jebol support ya, makin ke bawah lagi ya. Terus kalau misalnya Bapak Ibu ini yang paling sering ya, jebol terus mau di sini nih ya, udah dekat resisten, tapi kan kita awalnya nggak tahu nih ya, terus tanya
Beli sekarang masih bisa nggak ya? Udah ketinggalan belum ya beli sekarang? Itu penyakit ya, penyakit, tapi namanya penyakit bisa disembuhkan ya Bapak Ibu ya. Jadi saya mungkin terdengar agak gimana gitu ya, cuma ya itu saya bilang penyakit. Kenapa ya? Bapak Ibu harus sembuhkan ya, harus disembuhkan penyakit seperti itu. Dulu saya nggak mau namanya trading juga, melihat seperti ini dulu, zaman dulu nggak mau. Cuma begitu tahu teknikal analisis, saya belajar segala macam, ternyata ini berfungsi dan cuan gitu ya. Jadi bagi yang nggak percaya nggak apa-apa, saya nggak memaksa. Toh ini ilmu bukan dari saya, tapi ilmu dari zaman bahala ya, dan terbukti efektif gitu ya. Jadi market maker pun melihat ini kok, kalau menurut saya ya dia membentuk harga seperti ini, kalau nggak ngeliat technical analysis gimana caranya ya. Tapi sekali lagi kita bukan market maker, jadi cuma bisa membaca jejak roda bannya si bandar ya. Dia mau menurunkan hujan atau dia lagi mau mencapai matahari, udah gitu aja ya. Yang penting kita udah tahu nih kau jebol, oh target ke sini. Ini kalau breakdown, oh target ke sini. Ya udah, tunggu lagi di sini gitu. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang suka atau mau belajar technical analysis tuh bisa dipelajarin lah. Dan ada fungsinya di market, bukan nggak ada fungsinya sama sekali ya. Seperti itu ya. Nah, kalau technical analysis bagian trading ya cocok dipakai. Tapi kalau yang pecinta fundamental dipakai untuk trading ya nggak cocok. Ya, fundamental misal keluar LK-nya di bulan mana ya, misalnya di sini ya di 22 Februari misalnya. Fundamental, LK-nya bagus. Oh sorry, LK tuh biasanya Maret ya, Maret, sorry. Nih 30 Maret misalnya. Ya, LK-nya bagus misalnya. Wah, belilah, LK-nya udah bagus. Ya Bapak Ibu kalau percaya LK nggak usah ngeliat harganya udah ketinggian atau enggak. Gitu kan biasanya kalau untuk investor ya. Karena kalau untuk Ali sendiri misalnya gitu ya 30 Maret, oh ini bagus nih bisa potensi naik ke tinggi. Ya memang dia potensi bisa ke 27.000. Nih udah saya garisin. Ya, tinggal nanti dilihat tercapai apa enggak, gitu aja. Ya, itu untuk Ali ya. Contoh-contoh sahamnya banyak yang seperti ini. Oke, mungkin orang fundamental memang mengatur untuk lama, tapi kalau yang technical analisis ya mungkin 20% udah ambil cuan, 10% udah bagus gitu ya. Jadi semua ilmu yang Bapak Ibu pakai di pasar saham itu berfungsi dan nggak perlu gondok-gondokan ini lebih bagus, ini lebih baik, ini lebih. Kalau menurut saya sih nggak usah lah seperti itu ya. Selama Bapak Ibu bisa cuan, ya udah diteruskan dan didalami ilmunya seperti itu ya. Baik, selanjutnya SSMS. SSMS ini dia habis break cup and handle. Ya, ini terlihat sekali cup and handle break. Dia lagi perjalanan menuju ke atas ke 1480. Kalau dilihat ya secara monthly ya, ini bisa dibilang support dan resisten kuat karena berbulan-bulan ini udah monthly ya, berbulan-bulan dites dia selalu balik lagi naik ke sini ya. Begitu jebol dia langsung glosor. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, ini setelah dari trennya ya, polanya di sini ya, nih sama ya, saya pindahkan ke sini ya udah nyampe ke sana gitu ya. Nah ini masih perjalanan, tinggal nyari titik entry yang sip. Oke, tinggal nyari titik entry yang pas. Ini dia doji, volumenya besar ya karena di atas rata-rata, asing udah mulai masuk kemarin, bandar lokal juga udah mulai akum dikit-dikit. Nah jadi gimana ya, SSMS tetap kalau pakai cara saya ya beli, area beli di 1240 sampai 1200 ya, itu area beli Bapak Ibu. SSMS potensi masih naik ke atas, potensi cuan kita 19,5% ya, itu potensi cuan kita kalau beli di area segitu ya. Ini menggapai matahari, yang penting apa? Sabar. Orang sabar Pak, sesabar-sabar orang kemungkinannya lebih besar cuan daripada rugi ya, seperti itu ya. Untuk SSMS ini menarik
menggapai matahari. Lalu saham selanjutnya ada LSIP, ya. Ini ada channelnya juga. Oke. Tinggal kita lihat. Ini kalau sorry, dia kemarin tutupan di 1415 ya, dengan perubahan positif 2,91%. Candle oke, volume jelek ya, kecil volumenya. Asing masuk setelah distribusi 4 hari. Bandar juga masuk, tapi dikit-dikit, masih dikit-dikit. Nah, sekarang dia di pertengahan. Gimana, bisa beli apa enggak, Pak? Segala macam. Kalau saya jelas belum. Oke. Tapi kalau Bapak Ibu mau spekulasi baik, harus punya duit untuk average down di 13.200. Ya. Tetapi balik lagi. Ya, ini potensi double bottom. Ya. Set. Ya, potensi double bottom. 1, 2, 3, 4 break, 5-nya terbang. Ya, dipastikan kalau dia break channel uptrend, ini mengejar matahari LSIP. Ya, LSIP mau mengejar matahari sampai ke titik tertinggi. Ya, nih 1, 2, 3 dia bisa break. Ya, kalau ini sih, kalau ini kan pattern sendiri ya, ini pattern sendiri, jadi kita ukur pattern sendiri dulu. Ini mungkin tahap pertamanya setelah break. Ya, tahap pertama setelah break. Oke. Nih, ke sini misalnya ya. Ke 1900, 860 sampai 900. 1900. Oke. Ya, ke sana dulu. Nih, tuh. Pas banget lagi kan. Tuh di pucuk. Ya kan, resisten. Ya, Bapak Ibu, nggak ngada-ngada sekali lagi. Ya, tinggal market maker mengapresiasi apa enggak. Ya, bakal diturutin enggak. Ya, gambar ini bakal dipenuhin enggak gitu. Ya, tapi ini potensi sudah. Ya, market maker tinggal dilihat. Oke, tapi kalau ini jebol break, ya udah ke sini. Ke 880. Nih ya, nih. Ya, saya nggak ubah ukurannya, nggak apa, saya pindahkan. 880 dilihat geser adalah support kuat ya. Jebol ambles. Mau terbang susah, membal lagi ke bawah. Mau jebol gagal, jebol gagal, jebol gagal, jebol berhasil. Ya, begitu naik ke atas, dia jadi bantalan kuat. Oke. Jadi sangat masuk akal mengarah ke sana kalau jebol. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi untuk LSIP seperti itu, ya tinggal Bapak Ibu mau yang mana, spekulasi buy di mana, silahkan. Kalau dari saya, ini secara pattern kecil ada indikasi double bottom. Ya, potensi naiknya sampai ke sini, mana 1870 ya. Kalau dia break lehernya, sorry, ini break leher, oh ke sini. Ya. Oke. Nah, kalau apa namanya, kalau dia break channelnya potensi ke 2000. Ya, seperti itu. Selanjutnya ada GZCO. Ya, GZCO ini dia masih terus main dalam channelnya ya, bagus banget. Ya, kemarin ini double bottom tapi udah terindikasi, jadi saya hapus. Oke. Ini sekarang dia lagi mau mungkin cup and handle ya. Ini cup, ini lagi ngebuat handle-nya. Break, terbang lagi ke atas. Break bisa potensi ke arah ke arah sini ya, 320-an. Oke, potensinya ke arah sana ya Bapak Ibu ya, 320-an sini. Ya, bagus ya GZCO ya. Jadi dia rounding nanti nggak usah khawatir Bapak Ibu. Ya, dia rounding selama nggak keluar dari channelnya ini. Oke, dia rounding di sini, gagal tembus nggak masalah. Ya, mau cicil spek buy boleh. Yang penting nanti pas jebol, wah terbang. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan tercapai. Lanjut ke TBLA.
Ya, TBLA juga nih, dia lagi bentuk penan tinggi gitu ya. Kalau jebol ya, jebol resisten dan di 830 ini ya, potensi cuannya sampai ke 990 ya, CPO. Nanti mungkin ini dia break dengan terus nanti muncul isu-isu yang bagus. Ini bisa nih CPO ya. CPO tinggal nunggu isu dimainin nanti, digoreng ya. Tapi kalau turun pecah ini apa namanya, penannya, dia potensi ke 650 nih Bapak Ibu, dilihat 650 dulu historinya seperti ini ya. Jadi sangat mungkin ini support kuatnya ya, support kuatnya si TBLA, jadi sangat mungkin untuk melanjutkan ke sana ya kalau ini jebol ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya kalau jebol ya. Jadi kalau ini jebol ya mungkin yang lainnya jebol juga, tapi kalau ini breakout yang lain breakout gitu ya. CPO tinggal nunggu isu ya, isunya baik atau buruk di pertengahan jalan. Oke, selanjutnya ada Palm ya. Palm ini juga sangat terlihat jelas ya, dia resisten channelnya seperti ini ya. Ini dia break dari sini bentuk ke sini ya, dia break ke sini, ke break di support channel bawah ya, terus break support tengah, dia mentok di channel atas ya. Makanya saya ini mungkin berpotensi kalau beli sekarang ini, apalagi breakout ya, breakout resisten ya, potensinya ke sini ke 1220. Oke, tapi kalau dia break channelnya nih, ini break channelnya ya, potensinya ke 1700 pound. Nah, mungkin 1230 ini berat ya. Jadi saat dia mau ngebreak ini mungkin berat. Kenapa? Ini all time high-nya teman-teman ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini all time high-nya 1230, all time high-nya. Oke. All time high potensi ke 1700 ya. Itu jebol 1700. Jadi CPO nih kalau dilihat dari candle ya, di candle ini potensinya masih besar gitu ya. Yang penting sabar, nunggu waktu ya, di swing, namanya swing ya, mainnya di swing gitu. Nah, tapi kalau jebol Bapak Ibu ya, ini nih ya, saya nggak ngubah-ngubah, saya tarik ke sini, potensinya kemana? Ke 300, di mana 300 ini adalah support kuatnya dia dulu dan resisten ya. Jadi sangat mungkin ya, sangat mungkin untuk kembali ke 300 kalau ini jebol ya, kalau jebol ya, dan indikasi yang jelek-jelek lah. Tapi ya harusnya kalau kayak gini ya market crash lagi gitu. Oke ya, mudah-mudahan ini naik ke atas untuk CPO semuanya ya. Itu saham terakhir ya Bapak Ibu. Jadi sampai di sini video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa cuan. Salam sehat selalu Bapak Ibu.